Merdeka. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu Kakak Shelly. Selamat hari Minggu Kakak Dian. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi ini pasti adik-adik semua sudah bangun dengan tubuh yang penuh sehat, segar, semangat baru dan pastinya sudah mandi. Iya, sudah mandi Kakak Sudah Shelly. mandi, sudah harum. Nah, Kakak Dian, Kakak Shelly mau tanya. Hari Selasa yang lalu itu kita merayakan hari apa? Hari ulang tahun Indonesia Kakak Shelly. Yang keberapa? ke-76. Benar, yang ke-76. Nah, Kakak Dian, biasanya di lomba 17 Agustus ini, lomba apa saja yang diadakan? 1, Lomba makan kerupuk. 2, benar. Lomba panjat pinang. Panjat pinang, apalagi? Lomba tarik tambang mungkin Kakak Shelly. Benar. Nah, biasanya Tapi Kakak Shelly tahun ini lombanya kita adalah untuk melawan COVID-19. Caranya bagaimana? Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, Nah, kalau di luar maskernya jangan buka. tetap dikenakan maskernya, jangan dibuka kalau kita lagi di luar ruangan, oke? Oke. Nah, adik-adik sekarang semuanya kita sudah mau mulai ibadah kita. Kalau begitu semuanya ayo kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Dan karena waktu tanggal 17 lalu kita merayakan hari apa? 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka sekarang untuk membuka ibadah kita mengangkat pujian 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sekarang mari kita tutup dalam doa untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau Tuhan Yesus boleh jaga kami semalam tadi hingga hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati Bu Guru Devi yang akan bawakan firman-Mu. Berkati Tuhan agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kakak Shelin, Yes, Kakak Dian. Kakak Shelin masih ingat tidak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan terhadap tokoh-tokoh Alkitab? Masih ingat Kakak Dian? Yang pertama, gambar di belakang ini.
Daniel di dalam gua singa. Meskipun dia dalam gua singa, tetapi Tuhan melindungi dia dan dia tidak diterkam oleh singa. Yang kedua, Nuh membuat bahtera. Yang ketiga lagi, meskipun Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang dalam oleh saudaranya, tetapi Tuhan menolong dia sehingga Yusuf diangkat menjadi seorang kepercayaan dari Potifar. Nah, Kakak Shalin, Kakak Dian punya lagu dari tokoh-tokoh Alkitab yang Kakak Shalin sebutkan tadi. Wow. Nah, ayo kita menyanyikan sama-sama. Ayo adik-adik kita belajar mengingat tokoh-tokoh Alkitab melalui lagu ini. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa semuanya ya. Pasti di rumah kita juga masih tetap setia berada di rumah dan tidak berkegiatan dulu terlalu banyak di luar rumah. Nah, adik-adik, siapa di antara kita di sini yang pernah sakit? Coba angkat tangannya, siapa yang pernah sakit? Coba. Iya, kakak juga pernah sakit. Ketika kita sakit, apa yang kita rasakan? Yang pertama pasti tidak enak. Kemudian apa yang kita lakukan kalau kita sakit? Apa? Iya, kita banyak yang harus kita lakukan ya. Dan selalu kita di dalam pengawasan orang tua dan juga dokter. Nah, enak tidak sakit? Tidak enak ya? Tidak enak sekali sakit itu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita bagaimana seseorang yang sakit dan bisa disembuhkan. Ayo bersama-sama kita lihat bacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Ulangi lagi ya. Nah, siapkan Alkitabnya. Kalau yang belum bisa membaca nanti kita lihat sama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Apa isinya? Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Semuanya sudah siap? Ayo kita membaca dan melihatnya bersama-sama. Kita lihat video ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu
seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu.
Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Jawabnya, Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Ya, adik-adik, selesai bacaan kita semuanya. Nah, sekarang mari kita lihat peta yang berikut ini, ya. Yang paling atas ada sebuah kota namanya kota Aram. Aram ini adalah sebuah kerajaan yang besar sekali, ya. Dan di sana, di kota Aram ini, ya, adik-adik bisa lihat di peta ini, di kota Aram itu ada seorang panglima yang sangat terkenal karena kehebatannya, karena dia jago itu dan menjadi pahlawan di kota Aram, namanya Naaman. Jadi Naaman ini sangat terkenal di kota Aram dan semua daerah jajahan kerajaan Aram itu dia terkenal sekali. Tapi dia sakit, badannya penuh dengan luka-luka gitu, dan luka-lukanya itu sakit gitu. Apa ya penyakitnya namanya? Itu nama penyakitnya kusta, penyakit kusta. Kalau di Israel, orang-orang Yahudi, penyakit kusta itu tidak ada obatnya dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan ada orang yang akhirnya meninggal karena sakit kusta ini. Dan Naaman yang terkenal ini, panglima yang besar ini, menderita sakit ini. Kemudian dia sakit dan hampir tidak ada orang yang bisa mengobati lagi. Tetapi istri Naaman punya seorang hamba. Hambanya istri Naaman ini tinggal di, nah kita lihat lagi nih petanya. Hambanya istrinya Naaman ini tinggal di sana, orang Israel dia, orang Yahudi. Nah istrinya Naaman kemudian diberitahu oleh hambanya, Bu, katanya, di Israel itu kan ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan bapak, katanya begitu. Ah, masa sakit begini ada yang bisa sembuhkan gitu? Siapa? Ada, namanya Nabi Elisa. Kalau ibu mau, ayo kita bawa Naaman ini ke Nabi Elisa. Kemudian istrinya menyampaikan kepada Naaman, Pak,
ternyata di Israel itu ada seorang nabi yang terkenal dan dia bisa menyembuhkan penyakit bapak. Ayo beritahu raja supaya dia menyurat ke Israel supaya nabi ini bisa datang dan menyembuhkan bapak, begitu katanya istrinya. Kemudian Naaman pergilah menghadap raja. Ketika dia sampai di Raja Aram yang terkenal ini, kemudian dia bilang, "Raja, bisakah raja tulis surat kepada raja Israel supaya Nabi Elisa itu menyembuhkan saya, karena ternyata Nabi itu sudah terkenal, dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit." Nah, kemudian Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Dia mengatakan bahwa Naaman akan ke sana dan dia mau diobati oleh Nabi Elisa. Ketika Naaman dan rombongannya sampai ke istana Raja Israel, raja itu kaget waktu bisa buka suratnya. Waduh, dia pusing, dia ketakutan. Kenapa? Aduh, katanya, bagaimana mungkin orang yang sakit kusta bisa disembuhkan? Sementara di Israel sendiri orang yang sakit kusta itu belum pernah ada yang sembuh. Aduh, jangan-jangan ini Raja Aram sengaja ini buat ini surat supaya saya tidak bisa memenuhi permintaannya dan kerajaan itu akan menyerang kerajaan kita. Aduh, sudahlah kalau begitu kita siap-siap saja mau perang. Nah, Israel ini kan waktu itu kalah besar sama kerajaan Aram. Aram ini kerajaan yang besar. Ketika Raja Israel sudah pusing bagaimana caranya ini ya, datanglah Nabi Elisa. Kemudian dia bilang, "Raja, katanya, tidak apa-apa, suruh Naaman datang ke rumah saya akan mengobati dia." Kemudian Raja Israel bilang, "Hah? Kamu bisa mengobati dia? Dia itu sakit kusta, gak ada obatnya, belum pernah ada orang yang disembuhkan karena penyakit ini." Kemudian Elisa bilang, "Suruh orangnya datang ke rumah saya." Maka Naaman diberitahulah, "Ayo ke sana ke rumah Nabi Elisa." Naaman datang bersama rombongannya, ada hambanya, kemudian prajuritnya, beberapa orang datang dan menemui Elisa di rumahnya. Apakah Elisa keluar dan menemuinya? Tidak. Ada orang hamba Elisa kemudian keluar dan bilang sama Naaman, "Pak Naaman, kamu bisa sembuh, tapi kamu harus ke Sungai Yordan dan mandi di sana. Celupkan dirimu sebanyak 7 kali supaya kamu bisa disembuhkan." Kemudian Nabi Elisa keluar tidak? Nabi Elisa tidak keluar. Lupa, Naaman ini kan dia panglima kerajaan yang besar. Hatinya panas, dia marah, dia bilang, "Apa ini Nabi ini? Kenapa saya disuruh pergi mandi 7 kali ke Sungai Yordan? Dia bukannya keluar kemudian memegang saya, mungkin meniup luka-luka saya atau memegang luka-luka saya kemudian saya sembuh, kan selesai begitu saja. Kenapa saya harus pergi mandi ke Sungai Yordan? Sungai Yordan kan itu juga tidak bagus. Di negaraku, di kerajaan Aram, itu ada banyak sungai yang indah-indah dan bagus-bagus. Kenapa saya tidak pergi mandi saja ke sana? Toh sama-sama sungai gitu." Tidak gitu. "Saya tidak mau pergi ke Sungai Yordan itu untuk mandi," katanya. "Di negaraku, di kerajaanku banyak sungai-sungai lain yang bagus-bagus dan saya bisa mandi di sana." Ya. Kemudian pergilah Naaman dengan hambanya. Ketika dia di jalan, hambanya mulai membisik dia, "Pak Naaman, Nabi Elisa ini kan kita percaya dia bisa menyembuhkan. Kenapa kita tidak coba saja untuk mandi di Sungai Yordan itu? Kan Bapak mau sembuh." "Iya, saya mau sembuh. Kalau begitu kita coba saja. Toh waktu kita pulang," adik-adik nanti lihat di peta situ, waktu pulang mereka dari rumah Nabi Elisa ke kerajaan Aram, itu mereka melewati Sungai Yordan. "Kita singgah saja di situ, Bapak di situ mandi." Kemudian Nabi Elisa bilang, "Oh iya ya, saya singgah saja di situ. Ayo kalau gitu kita singgah." Jadi mereka singgah di situ. Kemudian Naaman mulai mandi di situ. Dia celupkan badannya 1 kali, naik lagi itu ya. Kemudian dia celupkan lagi badannya 2 kali, naik lagi itu. Kemudian dia celupkan lagi badannya 3 kali, naik lagi.
kemudian dicelupkan lagi badannya. Sudah berapa kali? 4 kali. 4 kali itu. Sudah berapa kali ya tadi? 4 kali. Kalau begitu ayo lagi. Dicelupkan lagi badannya. Naik lagi 5 kali. Masih mana aman? Baru 5 kali. Oh iya, masuk lagi kalau begitu. Celupkan lagi badannya. Naik lagi 6 kali. Sekali lagi. Celupkan lagi badannya. Naik lagi. Dan ketika dia keluar dari sungai Yordan, apa yang terjadi? Luka-lukanya tidak ada lagi. Sakit tidak ada lagi. Bekas lukanya tidak ada lagi. Dia masih kesakitan? Tidak ada lagi. Dia sungguh-sungguh dipulihkan. Dan dia menjadi sehat kembali. Ya. Siapa yang memulihkan? Siapa yang membuat dia menjadi sehat? Nabi Elisa? Bukan adik-adik. Yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan kita. Allah Israel. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Yang tidak dipercaya oleh kerajaan Aram. Dialah Allah kita. Allah yang kita kenal. Yang kita selalu sebut dalam doa-doa kita. Dialah yang menyembuhkan Naaman. Ya, Naaman akhirnya pulang dengan sukacita. Dia membawa kabar sukacita bahwa Allah Israel lah yang menyembuhkan dia. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana dengan kita di rumah? Adakah di antara kita yang sedang sakit? Adakah yang merasa cemas karena sakit? Ada yang merasa takut karena sakit? Takut mungkin tidak bisa sembuh lagi? Atau takut sembuhnya akan menjadi lama? Apakah kalian khawatir? Ya, tidak perlu ya. Yang kita lakukan adalah berdoa. Ya. Taat kepada dokter yang merawat, kalau disuruh minum obat, minum obatnya. Ya. Dijaga sama orang tuanya, mama papanya, oma opa, kakaknya, adiknya di rumah. Kemudian disuruh istirahat, kita harus taat supaya kita bisa segera sembuh. Dan yang paling utama selain minum obat, taat pada orang tua, pada anjuran orang tua, istirahat yang cukup, yang paling penting adalah berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan sedang menyembuhkan kita. Sakit apapun pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik ya. Jadi jangan lupa ketika ada orang yang sakit atau kita sendiri yang sakit, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena yang menyembuhkan adalah Allah kita yang besar. Demikian cerita kita hari ini. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Yeremia 33 ayat 6a. Ya, buka Alkitabnya. Kalau tidak, kalau sudah, Yeremia 33 ayat 6a. Ada itu kan panjang itu, Yeremia 33 ayat 6. Yang kita hafal cuma ayat 6a-nya saja, jadi bagian atasnya saja ya. Oke, sudah, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tapi yang kita hafalkan adalah sampai di dan aku akan menyembuhkan mereka. Jadi begini, yang kita hafal adalah sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Sampai di situ saja yang kita hafal. Ya, jadi pendek toh? Oke. Nah, kalau sudah semuanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama berdoa syukur dan syafaat. Kalau ada misalnya di rumah atau orang yang kita kenal sedang sakit, nanti kita akan doakan bersama-sama. Walaupun kakak-kakak di sini tidak akan bisa menyebutkannya, tapi kalian boleh menyebutkan nama-namanya dari rumah sendiri. Mari semuanya lipat tangannya, ya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Kami kembali semuanya boleh beribadah bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kabar sukacita hari ini. Kami boleh mendengarkan bahwa sakit apapun kami boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh belajar untuk berserah hanya kepadamu ya Tuhan melalui pemberitaan sukacita hari ini. Kami berdoa juga untuk hari ini ya Tuhan, untuk mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, yang mungkin dirawat di rumah sakit atau mungkin dirawat di rumah. Kami mohon pemulihan, kami mohon kesehatan untuk mereka semuanya. Tuhan sendiri yang akan menjaga dan menolong mereka. Tuhan sendiri yang akan menjaga dan menolong keluarga-keluarga yang terus mendampingi mereka melewati masa-masa sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama. Terima kasih untuk menaikkan puji-pujian kami pada hari ini juga. Kami bersyukur kami boleh bersekolah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari pandemi ini. Kami sungguh-sungguh rindu untuk bertemu kembali di tempat yang terbuka. Kami sungguh-sungguh rindu lagi untuk saling bersalaman satu dengan yang lain, untuk berkumpul bersama kembali. Engkau sendiri yang akan memulihkan negara kami ya Tuhan Yesus. Melalui segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, Engkau sendiri yang akan memberkati itu semua. Tolonglah semua orang yang terus berupaya untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah kami yang masih terus berupaya membantu kami untuk terus belajar walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga itu semua ya Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang mungkin sekarang mengalami duka cita karena kehilangan anggota keluarga. Tuhan yang terus mendampingi dan memberikan penghiburan. Tuhan Yesus, kami bawa kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, oh oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh
adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Dan seperti biasa Kakak Dian, persembahan kita akan dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Nah, yang bisa diambil di mana? Di depan gereja. Nah, jadi sudah disediakan di depan gedung gereja. Dan adik-adik semua boleh minta tolong sama mamanya, papanya, kakak, om atau tantenya untuk ambilkan amplop persembahan ini di gedung gereja. Lalu dimasukkan persembahan hari Minggunya, lalu boleh nanti minta tolong lagi sama orang tuanya untuk bawa kembali ke gereja. Oke adik-adik? Oke Kakak Selin. Nah, dan untuk mengiringi persembahan kita mengangkat pujian Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Dian. Nah, mari adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh lagi beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, saat yang lalu kami telah memberi persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat digunakan dimanapun persembahan ini akan digunakan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, berkati juga yang masih ada pada kami, agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati kami hingga minggu depan kami boleh lagi beribadah bersama-sama walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mengangkat pujian Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam teman-teman. Amsal 10 ayat 28. Ayat 28. Harapan orang yang benar akan menjadi sukacita,
harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amin. Shalom guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Saya Hindu, saya menghafal Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan mendatangkan sukacita dan harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Amsal 10 ayatnya yang ke-28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amin.